Selamat datang di kanal LKS Movie. Ini adalah video alur film The Wailing bagian kedua. Dan jika teman-teman belum menonton alur film The Wailing bagian pertama, saya sudah siapkan link videonya, di deskripsi video ini, dan di kolom komentar video ini. Dan bagi yang sudah menonton bagian pertamanya, kita langsung lanjut saja ke bagian keduanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menonton! Sesampainya Guang di kediaman keluarga Jonggu, ia langsung mengecek keadaan Hyojin. Dan setelahnya, sambil terus bersiul, Guang kembali ke halaman rumah Jonggu, dan terlihat mencari sesuatu. Tidak lama Guang berhenti bersiul, dan menyuruh orang rumah, membawa salah satu gentong yang terdapat di samping rumah ke hadapannya. Gentong milik mertua Jonggu, yang berisi bahan untuk membuat kecap itu pun Guang pecahkan. Dan ternyata, di dalam gentong tersebut terdapat bangkai burung gagak yang sudah mengeras. Guang pun mengatakan, bahwa hal tersebut adalah ulah iblis yang merasuki tubuh Hyojin. Hari itu juga, Guang langsung melakukan ritual pengusiran. Sambil diiringi musik, Guang menari-nari dan mengibas-ngibaskan beberapa benda ke arah Hyojin. Tidak lama, Hyojin terlihat sangat terganggu oleh hal tersebut. Setelah beberapa lama menjerit-jerit dan berontak, Hyojin pun jatuh pingsan. Setelahnya, Guang bertanya kepada Jonggu, apakah Jonggu mengganggu seseorang akhir-akhir ini, karena jika iya, santet yang menyerang Hyojin berasal dari orang tersebut dan kekuatannya sangat besar. Bahkan Guang sendiri, baru kali ini berurusan dengan kekuatan santet sebesar itu. Jonggu pun mengakui, bahwa akhir-akhir ini ia beberapa kali menemui seorang pria Jepang, dan terakhir, ia menghancurkan tempatnya dan membunuh anjing miliknya. Guang yang sudah menduga hal tersebut, mengatakan bahwa Jonggu berurusan dengan orang yang salah, karena sejatinya orang tersebut bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari iblis yang kuat. Di hari itu, yang melakukan ritual pengusiran bukan hanya keluarga Jonggu saja. Di lain tempat, keluarga lainnya juga tengah menggelar ritual pengusiran, namun ritual tersebut berubah menjadi tragedi, ketika kepala keluarga tersebut yang bernama Park Chunbae, membunuh 3 orang anggota keluarganya sendiri, dan kabur. Adegan berpindah, ke Jonggu yang diajak ke kediaman Guang, untuk membicarakan beberapa hal penting. Guang mengatakan, bahwa tragedi yang terjadi di desa Gokseong selama ini, adalah perbuatan si Jepang, dan jika dibiarkan, bukan hanya Hyojin yang celaka, tapi semua orang yang ada di desa akan menemui mautnya satu persatu. Maka dari itu, si Jepang harus segera dihentikan, entah itu diusir ataupun dibunuh. Sesampainya di rumah Guang, Guang mengatakan bahwa santet di tubuh Hyojin sukar dikeluarkan, dan satu-satunya jalan yang mereka punya, adalah mengirimkan santet kepada si Jepang, untuk membunuhnya dan menghentikan semua pengaruh gaib si Jepang kepada desa ini. Dan untuk itu, Jonggu harus menyiapkan uang sebesar 10 juta, untuk keperluan bahan ritual dan bayaran atas jasa ritual tersebut. Setelah Jonggu menyanggupi maharnya, Guang pun memperingatkan kepada Jonggu, saat nanti ritual dilakukan, Jonggu jangan sesekali mengganggu atau menghentikan ritual tersebut, karena jika ritualnya tidak selesai, ritual tersebut akan berbalik menjadi petaka bagi keluarga Jonggu. Dan, sebelum Jonggu pulang kembali ke rumah, ia menanyakan beberapa hal kepada Guang. Pertama, kenapa Guang menyebut si Jepang yang notabene manusia biasa dengan sebutan jelmaan iblis? Dan kedua, kenapa si Jepang menyantet Hyojin? Guang pun menjawab pertanyaan Jonggu, dengan mengatakan bahwa dulunya si Jepang memang manusia biasa seperti pada umumnya, tapi dirinya yang dulu telah lama mati, dan tubuhnya diambil alih oleh entitas gaib yang disebut dengan iblis, dan iblis berbeda dengan arwah yang sudah mati ataupun jenis hantu yang lainnya. Iblis bisa menjelma menjadi makhluk hidup seperti pada umumnya, dan memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar. Dan yang dilakukannya di desa ini, diibaratkan sedang memancing. Si iblis sendiri hanya memancing, dan tidak pernah tahu umpannya akan dimakan oleh siapa. Dan kebetulan, Hyojin salah satu yang memakan umpannya, dan si iblis akan meneruskan kegiatannya tersebut, sampai desa Gokseong hancur. Adegan berpindah ke si Jepang, yang menemukan sebuah mobil terparkir di pinggiran hutan. Dan ketika si Jepang membuka pintu mobil tersebut, kita akan melihat Park Chunbae yang sedang buron, sudah dalam keadaan mati secara mengenaskan. Si Jepang pun memandangi mayat Park Chunbae dalam-dalam, dan terlihat sedang memikirkan sesuatu hal. Keesokan harinya, si Jepang terlihat pergi ke pasar, dan membeli beberapa ekor ayam hidup. Sementara itu, di kediaman Jonggu, Guang dan para anak buahnya sedang melakukan persiapan untuk ritual santet, yang akan dilangsungkan sore harinya. Sedangkan Hyojin, setelah ritual pertama kemarin dilakukan,
ia kembali demam dan kondisinya terlihat lebih lemah daripada sebelumnya. Kembali ke si Jepang. Sekarang ia tengah berada di air terjun yang terletak di hutan, dan terlihat sedang memperkuat ilmunya di tempat tersebut. Di adegan ini, kita akan melihat kembali Mu Myong, yang sedang mengintip aktivitas si Jepang dari kejauhan. Setelahnya, si Jepang kembali ke kediamannya, dan terlihat sedang mempersiapkan sebuah ritual. Dan lewat foto Park Chun-bae yang diletakkan di altar pemujaannya, kita bisa mengetahui kalau ritual yang dilakukan oleh si Jepang diperuntukkan untuk mayatnya si Park Chun-bae. Sementara itu, persiapan untuk ritual di kediaman Jong-gu sudah sepenuhnya selesai, dan akan segera dilangsungkan setelah matahari terbenam. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap, dan baik si Jepang maupun Guang sudah memulai ritual mereka masing-masing. Dan ketika ritual Guang memasuki tahapan di mana ia menusuk dan menyayat beragam daging mentah, serta menyembelih beberapa ekor ayam, Hyojin mulai bereaksi dibuatnya. Sambil merintih kesakitan, Hyojin memohon-mohon kepada ibunya agar ritual ini dihentikan. Si Jepang pun melakukan hal yang sama dengan Guang, kepada ayam-ayamnya yang sebelumnya ia beli dari pasar. Tempo musik yang mengiringi ritual Guang dan si Jepang, keduanya semakin cepat. Mereka berdua pun lebih keras lagi merapalkan mantra mereka masing-masing. Hal tersebut membuat subjek ritual mereka masing-masing lebih bereaksi lagi. Hyojin kali ini mengamuk seraya mengerang-ngerang kesakitan. Sementara subjek ritual si Jepang, yang mana adalah mayat Park Chun-bae, terlihat sedikit demi sedikit menggerakkan anggota tubuhnya. Selanjutnya, Guang memaku beberapa pasak ke sebuah patung berhala. Dan anehnya, malah Hyojin yang kesakitan ketika pasak dipaku ke patung tersebut. Padahal seharusnya jika hal tersebut adalah ritual santet, si Jepanglah yang seharusnya kesakitan. Kebingungan kita sebagai penonton pun terjawabkan, ketika si Jepang terlihat mulai kesakitan juga. Si Jepang pun menyudahi ritualnya, dan merangkak keluar dari ruangan altar, menuju kamarnya. Namun baru saja ia sampai di pintu kamarnya, si Jepang ambruk dan tidak bergerak lagi. Kali ini, terlihat asisten Guang menyiapkan seekor kambing untuk Guang sembelih, sebagai tahapan akhir dari ritual yang dilakukannya. Namun Jong-gu yang tidak tahan melihat kondisi anaknya yang sudah sangat lemah, dan memohon-mohon agar ritual tersebut dihentikan, mengganggu jalannya ritual, dan mengusir Guang beserta anak buahnya keluar dari kediamannya. Setelah ritual Guang dihentikan, si Jepang tiba-tiba kembali terbangun. Ia pun merangkak masuk ke dalam kamarnya dan menyelimuti dirinya. Dan tiba-tiba, Mu Myong datang ke rumah si Jepang. Ia pun memandangi si Jepang dalam-dalam dari luar rumah, dan si Jepang terlihat sangat ketakutan dengan kehadiran Mu Myong itu. Adegan berpindah ke Jung-go dan istrinya yang melarikan Hyojin ke rumah sakit, karena setelah ritual tersebut berakhir, demam Hyojin semakin tinggi dan terus-menerus kejang-kejang. Sesampainya di rumah sakit, kita akan melihat Yi Sam datang untuk menjenguk Hyojin, setelah ditelepon oleh Jong-gu. Yi Sam pun mengajak Jong-gu untuk menemui pendeta di gereja tempatnya bekerja, untuk meminta pertolongan. Sesampainya di gereja, pendeta malah menyaksikan apa yang terjadi kepada Hyojin adalah ulah dari si Jepang. Karena menurutnya, tidak dibenarkan menuduh orang lain tanpa ada bukti yang jelas. Pendeta pun menyarankan agar Hyojin ditangani oleh dokter di rumah sakit saja, karena gereja tidak bisa membantu Jong-gu tanpa adanya bukti yang jelas. Jong-gu pun mengajak Yi Sam untuk kembali menemui si Jepang esok hari, dan membuktikan omongan semua orang yang mengatakan si Jepang adalah jelmaan dari iblis. Keesokan harinya, Jong-gu ternyata tidak hanya mengajak Yi Sam seorang. Jong-gu mengumpulkan beberapa warga desa yang mempercayai tragedi yang terjadi di desa mereka karena ulah si Jepang. Dan lewat beberapa perkakas yang mereka bawa serta, kita bisa mengetahui bahwa mereka akan menyakiti si Jepang untuk membuktikan si Jepang itu manusia atau iblis. Karena menurut mereka, jika si Jepang adalah iblis, maka mereka tidak bisa menyakiti ataupun membunuh si Jepang. Sementara itu, si Jepang yang terbangun dari tidurnya, bergegas menuju ke mobil tempat mayat Park Chun-bae berada sebelumnya. Dan setibanya di sana, mayat Park Chun-bae sudah tidak ada lagi, dan kemungkinan Park Chun-bae telah bangkit dari kematian. Si Jepang pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Park Chun-bae. Singkat cerita, Jong-gu dan kawan-kawan sudah berada di rumah si Jepang. Selain mengetahui bahwa si Jepang telah melakukan ritual kepada Park Chun-bae, salah satu teman Jong-gu menemukan kamar gelap, tempat si Jepang mencetak foto-foto warga desa yang ia potret. Selain itu, teman Jong-gu tersebut pun menemukan sesosok manusia di belakang rumah si Jepang, menuju ke arah mereka dari balik rimbunnya pohon bambu. Melihat hal tersebut, ia pun berteriak memanggil semua orang. Jong-gu pun mendekati sosok tersebut untuk melihat lebih jelas siapa gerangan orang tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah Park Chun-bae yang sedang buron, Jong-gu pun bergegas mundur.
Terlihat Park sudah kehilangan akal sehatnya, dan bertingkah seperti mayat hidup atau zombie. Dan, karena Park terus mendekat, salah satu teman Jong-gu memukuli Park berulang kali. Byung-gyu pun menghentikannya, dan mencoba berbicara dengan Park. Namun Byung-gyu malah diserang oleh Park. Semua orang bergegas merelainya, dan teman Jong-gu yang tadi, kembali memukuli Park. Yi-sam pun menghentikannya, dan terus memegangi teman Jong-gu tersebut, agar tidak kembali memukuli si Park. Dan kali ini, Yi-sam yang membelakangi Park, digigit oleh Park di bagian pipinya. Dan meski kembali dipukuli, Park tidak melepaskan Yi-sam dan malah mencoba memakan Yi-sam. Kali ini Jong-gu menghantam kepala Park dengan sebuah batu besar. Yi-sam pun berhasil diamankan, namun Park malah berbalik menyerang Jong-gu. Teman Jong-gu yang lainnya pun menghantamkan sebuah cangkul garu ke kepalanya si Park. Dan meski garu tersebut menancap di kepalanya, Park tidak terlihat kesakitan sama sekali. Si Park pun berbalik menyerang teman Jong-gu tersebut dan menggigit wajahnya. Si Park pun kembali dipukuli menggunakan sekop oleh Jong-gu. Si Park yang teralihkan perhatiannya, menangkap sekop tersebut dan mematahkan gagangnya. Dan setelah memukul Jong-gu menggunakan sekop tersebut, dan melepas garu yang tertancap di kepalanya, Park kembali mendekati Jong-gu. Namun tiba-tiba, si Park berhenti dan kejang-kejang. Dan setelah beberapa saat menggeliat-geliat di tanah, Park pun akhirnya tewas. Sementara itu, terlihat dari kejauhan si Jepang mengintip, dan melihat semua kejadian yang terjadi barusan. Namun tidak lama, salah satu teman Jong-gu melihat keberadaan si Jepang. Jong-gu pun berteriak dan memerintahkan semuanya untuk mengejar dan menangkap si Jepang. Setelah beberapa lama melakukan pengejaran, akhirnya Jong-gu dan kawan-kawan kehilangan jejak si Jepang di areal jurang atau tebing yang ada di hutan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa si Jepang berada di dekat mereka dan bersembunyi di bawah jurang tersebut. Di adegan ini, kita bisa melihat si Jepang yang terjatuh beberapa kali saat dikejar, mencederai kakinya, dan terlihat sangat kesakitan dibuatnya. Sambil merintih kesakitan, kita bisa melihat si Jepang menangisi apa yang menimpanya tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat Mumyong yang memandangi si Jepang dari kejauhan. Sedangkan, Jong-gu dan kawan-kawan yang tidak kunjung menemukan si Jepang, menyudahi pengejarannya dan kembali pulang ke desa. Di perjalanan pulangnya, Jong-gu mencoba menelpon orang kantor, untuk mengabari perihal Park Chun-bae. Sementara itu, kita akan melihat si Jepang dan Mumyong sedang sama-sama berlari, namun di adegan ini, tidak jelas siapa yang dikejar oleh siapa. Kembali ke Jong-gu. Karena Jong-gu menyetir sambil sesekali melihat ponselnya, ia kurang memperhatikan jalan dan nyaris menabrak truk dari arah berlawanan. Jong-gu pun membanting setirnya untuk menghindar, namun ia malah menabrak seseorang yang sedang menyeberang jalan. Mereka pun bergegas mengecek siapa yang mereka tabrak barusan. Dan ternyata, orang yang mereka tabrak adalah si Jepang. Karena terlihat si Jepang sudah tidak bernafas, dan tidak ada saksi mata yang melihat si Jepang ditabrak. Jong-gu dan kawan-kawan pun sepakat untuk membuang mayat si Jepang ke bawah jurang yang ada di tempat tersebut. Dan terlihat, Mumyong berada tidak jauh dari mereka, dan mengawasi semua yang tengah terjadi. Adegan berpindah ke Guang yang sedang memandangi langit. Sambil tersenyum, Guang berkata, tikus itu telah masuk ke dalam perangkapnya. Sesampainya di desa, Jong-gu bergegas menuju rumah sakit untuk mengecek keadaan Hyo-jin. Dan terlihat, Hyo-jin sudah tidak demam lagi, dan bintilan di kulitnya sudah mulai mengering. Melihat keadaan anaknya lebih baik, Jong-gu berulang kali menanyakan kepada Hyo-jin tentang keadaannya sekarang ini. Dan setelah Hyo-jin menjawab bahwa kali ini ia sudah baikan, Jong-gu pun menangis bahagia. Keluarga Jong-gu pun larut dalam haru, karena berhasil lolos dari petaka yang mengancam nyawa mereka. Malam itu juga, dokter memulangkan Hyo-jin ke rumah, karena keadaannya sudah lebih baik. Sesampainya di rumah, Jong-gu mendapat telepon dari Guang, namun karena merasa semua sudah baik-baik saja, Jong-gu pun menolak telepon tersebut. Dan kita akan melihat, Guang sedang mengendarai mobilnya menuju ke rumah Jong-gu dengan tergesa-gesa. Adegan berpindah ke Yi-sam yang sedang dirawat di rumah sakit, karena dilukai oleh Park sebelumnya, mendapat telepon dari pihak kepolisian, untuk segera menuju rumah Seongbok pamannya. Sesampainya di sana, diketahuilah bahwa Seongbok menjadi gila dan baru saja membunuh istrinya sendiri. Yi-sam pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena seharusnya, dengan terbunuhnya si Jepang, wabah dan pembunuhan di desa ini harusnya berhenti juga.
Adegan berpindah ke Guang yang sudah sampai di rumah Jonggu dan masih berusaha untuk menelpon Jonggu. Namun karena teleponnya tidak kunjung tersambung, Guang pun keluar dari mobil dan berniat untuk membangunkan Jonggu. Namun tiba-tiba, hidung Guang menguncurkan darah, dan semakin lama, darah yang keluar dari hidungnya pun semakin banyak. Dan saat Guang menoleh ke arah samping, di dalam gudang yang berada di depan rumah Jonggu, ada Mu Myong di dalamnya. Dan, sambil mendekati Guang, Mu Myong menanyakan mau apa Guang kesini, dan lantas menyuruh Guang untuk segera pergi. Guang tidak bisa menjawab apa-apa karena ketika didekati oleh Mu Myong, Guang seketika itu juga langsung muntah-muntah. Sambil ketakutan, Guang pun bergegas kembali ke mobilnya dan pergi dari sana. Sementara di dalam rumah, Jonggu tiba-tiba terbangun. Ia pun mengecek ponselnya, dan mendapati kalau Guang menelpon dirinya puluhan kali. Penasaran dengan apa yang ingin Guang sampaikan kepadanya, Jonggu pun pergi menuju ke rumah Guang. Adegan berpindah ke Guang yang sudah sampai di rumahnya, terlihat panik dan ketakutan. Dan setelah melakukan beberapa hal kepada dirinya sendiri, Guang menyalakan lilin di altarnya, dan tidak hentinya merapalkan semacam mantra berulang-ulang kali. Namun tiba-tiba salah satu lilinnya padam dengan sendirinya, dan ada seekor burung gagak yang tengah sekarat, menerobos masuk dan mengagetkan dirinya. Guang pun berkemas dan pergi meninggalkan rumahnya. Setelah pertemuannya dengan Mu Myong, berikut keanehan yang terjadi kepada dirinya, Guang memutuskan pergi ke Seoul untuk menyelamatkan dirinya. Namun setelah beberapa lama berkendara, ribuan serangga malam seperti ngengat dan lain-lain menabrakkan diri ke kaca mobil Guang sampai Guang tidak bisa lagi melihat jalanan. Mengetahui ada kekuatan gaib yang mencegahnya untuk pergi, Guang pun memutuskan untuk putar arah kembali ke desa Gokseong. Di perjalanannya, Guang kembali menelpon Jonggu. Dan kali ini, Jonggu yang sudah berada di rumah Guang mengangkat teleponnya. Guang mengatakan bahwa ia salah menafsirkan penerawangannya dan salah mengirim santet. Guang pun mengatakan bahwa iblis yang sebenarnya adalah salah satu warga desa Gokseong, yaitu Mu Myong. Sedangkan si Jepang hanyalah seorang cenayang atau dukun seperti Guang yang datang ke desa ini untuk menghentikan Mu Myong dan menyelamatkan warga desa dari sihirnya Mu Myong. Guang pun menyuruh Jonggu untuk segera pulang ke rumahnya dan membawa pergi keluarganya keluar dari desa Gokseong. Sementara itu, Yi Sam yang masih meyakini si Jepang adalah jelmaan dari iblis, pergi kembali ke hutan untuk mencari si Jepang. Karena Yi Sam menduga si Jepang belum mati meski sudah tertabrak mobil dan dilempar ke jurang. Adegan kembali berpindah ke Jonggu, yang sudah kembali ke rumahnya, tidak menemukan Hyo Jin di kamarnya. Jonggu pun lantas mencari Hyo Jin ke areal luar rumahnya. Alih-alih menemukan Hyo Jin, Jonggu malah menemukan Mu Myong yang sedang berdiam diri tidak jauh dari rumahnya. Jonggu pun lantas menanyakan keberadaan Hyo Jin kepada Mu Myong. Mu Myong pun mengatakan bahwa Hyo Jin sedang dalam pengaruh gaib si Jepang, dan baru saja kembali pulang ke rumah. Meski bingung dengan jawaban dari Mu Myong, Jonggu membalikan badannya dan berjalan kembali ke rumahnya. Namun Mu Myong meminta Jonggu untuk tidak pulang ke rumah sekarang, karena jika Jonggu melakukannya semua keluarganya akan mati. Mendengar hal tersebut, Jonggu menghentikan langkahnya, dan berkata bahwa si iblis sudah ia bunuh. Mu Myong pun membantah hal tersebut, dan mengatakan bahwa si iblis masih hidup dan ajal tidak bisa menyentuhnya. Mu Myong pun mengatakan, yang Jonggu harus lakukan adalah diam menunggu sampai si iblis tertangkap, karena dirinya sudah menyiapkan jebakan untuk si iblis di gerbang rumah Jonggu. Adegan berpindah ke Yi Sam, yang menemukan sebuah gua di areal belakang rumah si Jepang. Melihat ada cahaya dari dalam gua tersebut, Yi Sam memasuki gua tersebut, dan mencari tahu siapa yang sedang berada di dalamnya. Dan sesampainya di dalam, dugaan Yi Sam ternyata benar adanya. Si Jepang masih dalam keadaan hidup, dan sedang menghangatkan dirinya di dalam gua. Kembali ke Jonggu dan Mu Myong. Mendengar semua hal yang disampaikan oleh Mu Myong, Jonggu terlihat meragukannya, dan balik bertanya kepada Mu Myong, makhluk apa sebenarnya Mu Myong, manusia atau iblis? Menanggapi pertanyaan dari Jonggu, Mu Myong meminta Jonggu untuk mempercayainya, jika ingin ia dan keluarganya selamat. Sementara itu, ibu mertua dan istri Jonggu yang sedang mencari Hyo Jin di dalam rumah, dikagetkan oleh Hyo Jin yang tiba-tiba sudah berada di depan gerbang rumahnya. Dan kali ini, terlihat sekujur tubuh Hyo Jin sudah dipenuhi oleh bintilan lagi, yang sebelumnya sempat sembuh. Tanpa memperdulikan ibu dan neneknya, Hyo Jin pun berjalan memasuki rumah. Sesampainya di dalam rumah, Hyo Jin pergi ke dapur, dan memakan semua makanan yang ada di dapur dengan lahapnya. Setelah selesai makan dan minum, Hyo Jin menatap nenek dan ibunya, dan setelahnya, Hyo Jin memandangi sebuah pisau dapur yang berada di sana dalam-dalam. Adegan kembali berpindah ke Yi Sam dan si Jepang. Yi Sam mengatakan bahwa dirinya akan membunuh si Jepang, namun sebelumnya,
Yi Sam bertanya kepada si Jepang, apa wujud asli si Jepang sebenarnya? Menanggapi pertanyaan tersebut, si Jepang mengatakan bahwa dirinya adalah iblis sesuai dengan keyakinan Yi Sam. Dan karena kedatangan Yi Sam kemari adalah untuk menegaskan keyakinan Yi Sam atas kecurigaan terhadap dirinya, maka perkataan apapun yang keluar dari mulutnya tidak akan merubah keyakinan dari Yi Sam. Mendengar jawaban dari si Jepang, Yi Sam pun membantahnya. Yi Sam mengatakan jika si Jepang bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah sang iblis, maka dirinya akan pergi meninggalkan si Jepang. Sementara itu, Jonggu yang terlihat bingung harus berbuat apa, ditelepon oleh Guang. Dan, mengetahui Jonggu tengah bersama Mu Myong, Guang meminta Jonggu untuk tidak jatuh ke dalam pengaruh dari Mu Myong, dan segera pulang ke rumah, atau jika tidak, hal buruk akan menimpa keluarganya. Mendengar hal tersebut, Jonggu menutup teleponnya, karena bimbang harus mempercayai perkataan siapa. Dan, mengetahui Jonggu ditelepon oleh Guang, Mu Myong meminta Jonggu untuk tidak mempercayai perkataan dari Guang, karena Guang sejatinya masih satu komplotan dengan si Jepang. Mu Myong pun mengatakan, ketika si iblis itu terjebak, ayam jantan akan berkokok 3 kali, Junggo pun harus menunggu sampai kokok ketiga, dan barulah ia boleh pulang ke rumahnya. Namun baru saja ayam jantan berkokok 2 kali, Jonggu yang khawatir dengan kondisi keluarganya, memutuskan pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, Mu Myong mencengkram tangan Jonggu dengan kuat, dan meminta Jonggu untuk menunggu sebentar lagi. Namun Junggo yang kali ini berada sangat dekat dengan Mu Myong, menyadari beberapa hal. Selain melihat jepit rambut anaknya tergeletak di tanah tempat Mu Myong berdiri sebelumnya, Jonggu pun menyadari bahwa Mu Myong mengenakan baju hangat milik seorang pelayan kedai makanan yang terserang penyakit kulit, dan selain itu, Mu Myong pun pernah memakai jaket milik Park Chun Bae ketika menemui Junggo untuk pertama kali saat berada di rumah Myungju. Melihat beberapa hal tersebut, Jonggu akhirnya meyakini bahwa iblis sebenarnya adalah Mu Myong. Jonggu pun berlari pulang ke rumahnya. Dan meski Mu Myong menjerit-jerit meminta Jonggu untuk tinggal, Jonggu tidak menggubrisnya dan terus berlari pulang ke rumah. Kembali ke Yi Sam dan si Jepang. Menanggapi pernyataan Yi Sam yang mengatakan akan pergi, setelah mengetahui kebenaran tentang wujud asli dirinya, si Jepang pun tertawa terkikih-kikih. Si Jepang mengatakan, siapa yang bilang Yi Sam boleh pergi? Si Jepang pun mengatakan sepenggal surat dalam kitab Injil, Lukas ayat 37 sampai dengan 39. Sentuh aku dan lihatlah sendiri, hantu tidak berdaging ataupun bertulang, seperti yang kalian lihat aku punya. Si Jepang pun menyodorkan salah satu tangannya kepada Yi Sam, dan terlihat di telapak tangannya terdapat sebuah lubang. Setelahnya, si Jepang mengambil sebuah kamera yang ada di dekatnya, dan memotret Yi Sam. Adegan kembali berpindah ke Jonggu yang sudah tiba di rumahnya, dengan Jonggu yang memasuki gerbang rumahnya sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, jebakan iblis yang dibuat oleh Mu Myong pun menjadi gagal. Sesampainya di dalam rumah, Jonggu mendapati keadaan rumahnya berantakan, dengan darah berceceran di dinding dan di lantai. Jonggu pun menemukan istri dan ibu mertuanya, terbaring sekarat di salah satu ruangan di rumahnya. Dan tentu saja, mereka berdua baru saja ditusuk oleh Hyo Jin. Tidak lama, Hyo Jin pun menampakkan dirinya kepada Jonggu, dan seperti halnya yang terjadi kepada korban santet lainnya, Hyo Jin pun kini sudah kehilangan akal sehatnya. Jonggu pun tidak bisa melakukan apapun lagi, selain menangisi dan meratapi nasib keluarganya itu. Tipu muslihat iblis sudah membuat dirinya kehilangan keyakinan, dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sementara itu, sambil terus mengulang-ulang surat Lukas, si Jepang tidak hentinya memotret Yi Sam. Dan kali ini, si Jepang menampakkan wujud asli dirinya, yang tidak lain adalah sang iblis. Melihat hal tersebut, Yi Sam tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hatinya yang sempat meragu, membuat si iblis memperdayanya dan merubah keyakinannya. Tidak ada lagi yang bisa Yi Sam lakukan sekarang ini, selain menunggu ajal menjemputnya. Pagi hari itu matahari tidak menyinari desa Gokseong, karena awan gelap mendahului datang dan menurunkan hujannya dengan deras. Guang yang akhirnya tiba di rumah Jonggu, terlihat melenggang masuk ke kediaman Jonggu dengan membawa sebuah kamera. Seolah tidak memperdulikan Hyo Jin yang sudah kehilangan akal sehatnya, Guang memasuki rumah tersebut dengan santainya. Dan setelah memotret jasad istri Jonggu, mertua Jonggu dan Jonggu sendiri, Guang pun meninggalkan rumah tersebut. Dan saat sedang merapikan barang yang ada di mobilnya, secara tidak sengaja Guang menjatuhkan sebuah kotak yang berisi foto-foto warga desa Gokseong, yang sempat Seongbok temukan di rumah si Jepang. Melihat adegan ini, kita bisa mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan Mu Myong benar adanya. Si Jepang adalah si iblis, dan I Guang adalah antek-anteknya yang menyamar sebagai dukun.
film The Wailing pun ditutup dengan Jong-gu yang ternyata masih hidup. Sambil berbicara sendiri, Jong-gu pun membayangkan kebersamaannya dengan Hyo-jin dulu kala. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan ending film The Wailing, berdasarkan deluxe scene dari film The Wailing, dan wawancara sang sutradara di sebuah acara di televisi Korea. Seperti kita tahu, si iblis sebenarnya adalah si Jepang, dan jika kita melihat sosok iblis ini dalam kebudayaan Jepang, iblis ini dinamakan Tengu. Menurut cerita rakyat Jepang, Tengu ada pada abad ke-13 di Jepang. Ia menculik anak kecil, pendeta, dan dukun pada zaman itu. Dan korban dari Tengu, biasanya memang kembali ke keluarganya, namun dalam keadaan hampir mati dan kehilangan akal sehat, seperti yang terjadi di film ini. Dan untuk penjelasan kenapa si Jepang sempat menangis di tebing, dikarenakan pada dasarnya si Jepang pun dirasuki oleh Tengu, dan pada saat itu, si Jepang sedang dalam kesadarannya sebagai manusia biasa. Sedangkan Iguang atau si dukun, adalah manusia yang bersekutu dengan si Jepang, dan berpura-pura menjadi dukun yang menolong warga desa. Iguang juga aslinya bukan orang Korea, melainkan orang dengan kebangsaan Jepang, karena di sebuah adegan, terlihat Guang mengenakan pakaian dalam yang sama, dengan yang dipakai oleh si Jepang. Sedangkan, adegan di film yang memperlihatkan ritual santet yang dilakukan Guang, sebenarnya bukan ditujukan untuk si Jepang, melainkan untuk Hyo-jin. Karena seperti kita tahu, Hyo-jin yang duluan kesakitan karena ritual tersebut, dan kalaupun si Jepang kesakitan dan ambruk, hal tersebut dikarenakan kehadiran Mumyong di dekat si Jepang. Hal ini serupa ketika Guang didekati Mumyong, yang mana Guang langsung mengucurkan darah dan muntah-muntah. Dan berdasarkan wawancara dengan sutradara, kedua ritual tersebut berlangsung di waktu yang berbeda, dan sutradara sengaja menggabungkannya dalam satu adegan untuk membuat penonton sedikit bingung. Adapun tujuan Guang membantu si Jepang adalah untuk menipu warga desa dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hal tersebut. Dan untuk Mumyong, di Korea ada tahayul lama yang mengatakan bahwa setiap daerah memiliki hantu yang melindungi penduduk desa. Mereka menyebutnya Tocak Ryung, yang berarti hantu yang menempel di tanah. Jadi, Mumyong di sini adalah sejenis hantu baik, yang ditakdirkan untuk melindungi desa dari pengaruh gaib yang jahat. Inilah sebabnya dia memakai barang-barang korban santet si iblis, seperti pakaian dan jepit rambut. Dan kesimpulan saya untuk penjelasan ending film ini, saya rasa sang jenius sutradara Na Hong-jin sengaja mempelintir dan menggantungkan cerita di film ini, agar film ini sulit difahami, dan kita sebagai penonton mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap filmnya. Dan jika teman-teman mengetahui lebih rinci tentang penjelasan ending The Wailing ini, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri. Mohon maaf jika alur cerita film ini dibuat dua partisi, dan juga lumayan panjang, karena banyaknya adegan yang terlalu penting jika harus saya skip. Akhir kata, semoga teman-teman terhibur dengan videonya. Jangan lupa subscribe kanalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.